Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi, kemudian juga sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, dan untuk Anda juga yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa bahwa kecelakaan bisa berawal dari pelanggaran, dan Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik ke Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, hari-hari ini tak ada berita yang menarik untuk kita diskusikan berkaitan dengan ini pemirsa, gagal ginjal akut pada anak. Nah, hampir sudah seminggu ini berita-berita baik di media cetak maupun elektronik, baik nasional maupun lokal, juga memberitakan tentang hal yang dimaksud tadi pemirsa. Dan apa sih yang menjadi ciri dari ini pemirsa, gagal ginjal akut pada anak, yang tentunya saat ini sangat dikhawatirkan sekali oleh ibu-ibu nih. Padahal ibu-ibu juga banyak bilang bahwa kalau anak saya panas, ini sudah terbiasa minum sirup, yang saat ini juga ini pemirsa ada salah satu sirupnya yang dilarang saat ini beredar oleh Kementerian Kesehatan. Dan di pagi hari ini topik yang nanti kita akan obrolkan tentang waspada gagal ginjal akut pada anak. Apa yang menjadi ciri-cirinya nih pemirsa? Apa betul bahwa paracetamol seperti yang sering juga diminum saat kita panas juga ini pemirsa memiliki potensi untuk menjadikan gagal ginjal akut pada anak? Apa betul demikian? Kemudian bagaimana sih cara mengenali ya gagal ginjal akut pada anak ini? Nah, di pagi hari ini pemirsa ada dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon, dan juga sebagai pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Perwil 3 Cirebon. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan. Dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Respon masukan warga soal penanganan banjir. Ada pernyataan dari Wali Kota Cirebon, Pak Nasruddin Aziz. Kami tak henti untuk terus berbenah. Kemudian hujan lebat skala lokal. BMKG ini menyatakan waspada. Ini sesuai dengan berita kemarin yang perlu diwaspadai untuk 1 minggu ke depan nih pemirsa. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian sudah ada etle belum digunakan. Polres Cirebon Kota masih menunggu Korlantas Polri. Ya, kemudian ini pemirsa ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Karakter kepercayaan. Karakter kepercayaan, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa. Suruh pinjam ke bank, PDAM tak setuju. Ini untuk mengatasi kebocoran pipa, butuh dana banyak. Kemudian Partai Gerindra buka pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Kemudian ini pemirsa, konsep ramah anak, tekan kekerasan seksual. Ya, lampu merah Kanggraksan terhalang ranting pohon. Itu pemirsa. Kemudian itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebonnya. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. SK jadi dasar legalitas kontingen. Ada pernyataan dari Didin Jainuddin. Ini persoalan rutin. Kenapa bisa terlambat?
apresiasi investor. Pemerintah Kabupaten Cirebon beri penghargaan. Kemudian hujan deras, tembok rumah ambruk. Itu pemirsa. Forum CSR masih sangat diperlukan. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Gerindra mulai bergerak. Buka penjaringan bakal calon anggota legislatif. Siapkan strategi jelang pemilu. Kemudian awas banyak pohon tumbang. 2 hari cuaca ekstrim membuat kota Cirebon kelimpungan. Ini pemirsa, kemudian ada dampak banjir kota Cirebon. Wilayah yang terkena banjir, Jalan Terusan Pemuda, kemudian Jalan Pemuda Raya, Jalan Cipto Mangunkusumo, dan seterusnya. Ya, jalan di depan Fakultas Kedokteran UGJ ambles. Ya, banjir sampai masuk ke ruangan kampus. Kemudian Expo Produk UMKM. Pohon durian setinggi 15 meter roboh menimpa rumah. Ya, dampak membahayakan hujan lebat disertai angin kencang di Sindangwangi, Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Dr. Zinatul Faizah SPA ya. Biasa dipanggil dengan Dr. Faizah ya. Saya kenalkan dulu, ada Dr. Zinatul Faizah SPA. Selamat pagi Bu Dr. Faizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya juga mengundang Anda. Silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa interaktif langsung baik di 0231 482138, atau pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya langsung ke Bu Dokter Faizah nih. Bu Dokter, saat ini rame nih, baik di media cetak maupun elektronik, tentang gagal ginjal akut pada anak. Nah, ini apa sih, terutama untuk ibu-ibu nih ya, ciri anak yang gagal ginjal akut itu apa? Salah satunya apa gitu? Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih Mas Afif. Salam sehat selalu. Jadi ini sekarang sedang topiknya lagi trending ya di kalangan, terutama yang gagal ginjal akut ini topik yang meresahkan banyak orang tua. Betul. Kekhawatiran, meresahkan juga Bu Dokter. Iya. Jadi karena banyak berita yang simpang siur di sana sini, siliweran sana sini. Ya, jadi saya berharap juga para orang tua untuk bisa cerdas menyikapi, memilih berita yang valid ya, berita yang sumbernya bisa dipercaya. Bijak memilih berita ya, gitu ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah gagal ginjal akut itu sebagai akibat, bukan penyebab. Oh, akibat. Akibat jadi rentetan sebelumnya itu sudah akhir. Jadi yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita menyikapi kalau dalam mengasuh anak-anak kita itu dengan cara yang benar. Jangan sampai mengalami stadium akhir itu. Jadi misalnya ini ya yang sedang dibahas sekarang kan karena penggunaan obat-obat atau infeksi. Iya, sirup katanya, minum sirup ini katanya. Jadi pada prinsipnya awal itu adalah pada kasus-kasus yang sedang diteliti kemarin itu ya, yang terjadi, kasus-kasus yang dilaporkan itu semuanya diawali dengan tanda infeksi pada saluran nafas maupun infeksi saluran cerna. Jadi diawali dengan gejala demam, batuk pilek, muntah, diare, kemudian berlanjut ke stadium berikutnya, jadi kencingnya berkurang atau sampai tidak ada kencing sama sekali. Nah, itu sudah jadi satu tanda gagal ginjal. Karena gagal ginjal itu maksudnya ginjal itu fungsinya sebagai di dalam tubuh itu satu organ yang jadi penyaring ya, jadi penyaring sampah dari hasil metabolik tubuh. Kalau
fungsi penyaring ini tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, gagal melaksanakan tugasnya, akibatnya yang harusnya dibuang kan numpuk di badan. Nah, itu jadi kacau. Ini salah satu cirinya panas berarti? Bukan, jadi pada anak itu? Kalau diagnosis gagal ginjal itu nanti bagian dokternya yang menentukan kriterianya, karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang yang lain. Tapi yang untuk perlu masyarakat kita waspadai itu adalah penanganan di awalnya. Jadi kalau banyak beredar, saya cermati kemarin itu banyak beredar di medsos arahan kepada orang tua untuk segera membawa ke rumah sakit bila bayinya atau anaknya pipisnya berkurang atau sudah tidak kencing. Tolong jangan sampai ke stadium itu karena itu sudah terlambat. Jadi bagaimana gagal ginjal akut ini bisa survive, bisa baik itu dari terdiagnosisnya dengan cepat dan tertangani dengan tepat. Jadi kalau terlambat ya outcome-nya tidak bagus. Jadi jangan sampai menunggu kencingnya berkurang. Jadi ketika sudah mulai demam, segera dibawa berobat saja. Biar dokternya yang mikir. Dan apa yang mesti dilakukan atau sejatinya yang harus dilakukan oleh ibu-ibu nih? Ya, berkaitan dengan kan kondisinya cuaca ekstrim begini kan pengaruh juga ke daya tahan tubuh anak nih, Bu Dokter. Apa yang mesti dilakukan oleh ibu-ibu nih? Iya, sebetulnya ini hal yang secara umum ya harus kita jaga kepada anak-anak kita. Perketat itu sering di-share di medsos semua PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ketatkan, biasakan budaya cuci tangan, kemudian ketatkan pakai masker, jangan bawa anak-anak kita atau bayi itu di tengah kerumunan orang banyak. Itu risiko infeksi akan semakin meningkat. Kalau daripada di tempat yang safe ya, di lingkungan yang lebih aman. Kalau sampai terjadi infeksi, itu nanti kalau berlanjut risikonya ya ke stadium yang selanjutnya, kan yang sangat merugikan. Ya. Kan kadang ibu-ibu dengan tetangga, dengan yang lain kan, kadang bareng gitu anaknya dibawa kan. Nah itu ya risiko dari situ mungkin ya Bu ya. Jadi kalau keluar ya pakai masker di tempat yang kira-kira tertutup ya dijaga jangan sampai kena infeksi. Baik. Oke, tahan dulu ya Bu Dr. Faiza dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, di pagi hari ini saya masih bersama dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Pemirsa, ada Bu Dr. Faiza. Silakan Anda bisa di segmen ini saya sudah membuka Anda untuk bergabung 0231 4821 38. Silakan Anda ingin menanyakan berkaitan dengan waspada gagal ginjal akut pada anak, itu topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini. Silakan Anda juga bisa untuk memberikan pertanyaan melalui nomor SMS dan juga nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, di segmen ini saya sudah membuka Anda untuk menanyakan ya berkaitan dengan ciri yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter, ciri dari waspada gagal ginjal akut pada anak. Bu Dokter, tadi Anda menyebutkan yang harus dibatasi ini adalah mengenai misalnya kita kebiasaan ibu-ibu kan bahwa anaknya ngobrol gitu kan dengan tetangga-tetangga yang lain banyak gitu di situ. Ini bukan berarti kita membatasi kan Bu Dokter? Oh bukan. Artinya bukan kita membatasi interaksi sosial ya, bukan. Tapi kita menjaga secara umum. Kalau misalnya ada yang sedang batuk pilek ya tolong pakai masker, jangan dekat. Terus kemudian bayi-bayi itu jangan diciumin. Orang lain tuh. Iya kan, budaya itu mulai dihilangkan. Jadi dengan mencium bayi-bayi itu risiko untuk menularkan penyakit kan lebih besar. Lebih besar gitu ya. Oke, Bu Dokter, ini berkaitan dengan sirup kan, banyak yang bilang loh Bu, misalnya gini, sirup yang saat ini dilarang beredar itu kan, banyak ibu-ibu yang bilang bahwa
Dulu sebelum ada larangan, kita terbiasa dengan minum sirup itu kok nggak apa-apa, katanya begitu Bu Dokter. Iya ya. Jadi kalau kenapa baru sekarang gitu ya Mas Afif ya? Ini sebetulnya kalau kenapa baru sekarang ini bukan ranah saya untuk menjawab, ya, untuk menjelaskan. Saya hanya ingin berbagi informasi saja bahwa sebetulnya yang jadi khawatir ibu-ibu kan malah banyak yang bertanya kenapa apa paracetamol ini bikin gagal ginjal akut gitu. Sebetulnya bukan paracetamolnya ya, karena paracetamol itu adalah salah satu obat penurun panas yang relatif aman kalau dikonsumsi secara benar gitu, dosisnya maupun rentang waktu pemberiannya, dan harus berkonsultasi dengan dokter juga, jangan berlama-lama menggunakannya sendiri di rumah. Sebetulnya yang sedang jadi masalah pada saat ini yang itu adalah intoksikasi yang terjadi yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada banyak kasus ini, cemaran yang ada di sirup. Oh, cemarannya, bahan cemarannya, bukan paracetamolnya. Jadi salah satu bahan yang sifatnya toksik itu yang bisa merusak ginjal. Gitu. Saya pikir kalau begitu bukan hanya paracetamol ya. Ya ketika ada cemaran itu yang akan merusak ginjal kan? Iya, mungkin itu sebabnya. Jadi sementara peningkatan kewaspadaan ya. Jadi sirup di stop dulu sampai terbukti aman, kemudian baru bisa dikonsumsi kembali. Gitu ya. Tapi yang jelas ini pesan untuk ibu-ibu juga nih agar juga dosis kemudian juga lebih selektif lagi maksud saya gitu. Betul. Bu Dokter ya. Iya. Ketika misalnya anaknya sedang panas kemudian ingin meminumkan sirup gitu ya, ini betul-betul harus selektif, resep dokter juga gitu kan Bu? Iya betul. Iya, jangan hanya apalagi ibunya sibuk gitu kan, iya ibu bapaknya sibuk, kemudian anak dengan pembantu gitu ya, dan orang lain ini yang harus diwaspadai, mungkin begitu Bu? Iya betul, jadi kalau anak kita mengalami sakit, jangan menunda-nunda. Jangan berpatokan pada menunggu sampai kencingnya berkurang atau tidak kencing baru berobat ke dokter, itu terlambat. Jadi ketika demam, batuk pilek, diare, itu kan semua berisiko, terutama diare. Kalau berisiko sampai hilang cairannya banyak, dia mengalami dehidrasi. Kalau masih ringan masih mending, tapi kalau sampai dehidrasi berat itu sulit sudah kembalinya. Kerusakan organ kemungkinan kerusakan organ banyak sekali terjadi. Di situ ya. Kalau sampai dehidrasi, aliran darah ke ginjal juga berkurang sehingga bisa mengakibatkan salah satunya juga seperti itu. Ya. Oke, tahan dulu nih Bu Dokter, dan silakan Anda pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda bisa bergabung untuk menanyakan berkaitan dengan gagal ginjal akut pada anak yang saat ini sedang ramai diperbincangkan nih pemirsa. Jadi kadang di rumah juga terutama yang punya anak-anak tuh khawatir loh Bu, akhirnya kan. Ya, silakan Anda pemirsa, Anda bisa berinteraksi langsung 0231482138 atau bisa untuk memberikan pertanyaan lewat SMS dan juga ke nomor WhatsApp. Ya, silakan, saya masih menunggu Anda untuk menanyakan langsung. Atau Anda ingin konsultasi. Nah, ada pemirsa yang bergabung nih Bu ya. Saya angkat dulu nih. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Nggak usah pakai 023 saya. Halo. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Ya, terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba kembali di 0231482138. Silakan Anda pemirsa yang ingin menanyakan berkaitan dengan misalnya gagal ginjal akut ini pada anak, ataukah juga bisa di saat yang tadi Bu Dokter Faiza di saat misalnya minum yang tadi disebutkan itu sudah tercemar gitu ya, itu juga bisa juga untuk bukan hanya pada anak ya, orang dewasa juga bisa. Ada, coba bergabung, saya angkat lagi ya Bu ya. Halo, halo, selamat pagi Cirebon. Halo, Halo. halo, Halo. ya, dari mana Ibu? Mati nanti.
Halo? Ibu sudah masuk, Bu? Nyambung tapi pas diangkat. Enggak, ini sudah masuk, Bu. Halo? Ya, halo. Ibu dengan siapa, Bu? Halo? Halo? Ya, Pagi? ya pagi dengan Ibu siapa, Bu? Halo? Halo? Ya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ya, terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi untuk terus bergabung menanyakan berkaitan dengan waspada gagal ginjal akut pada anak. Silakan Anda ingin berkonsultasi atau Anda ingin menanyakan ya berkaitan dengan waspada gagal ginjal akut pada anak. Dan Bu, berarti yang ini bukan hanya anak, Bu ya. Ketika misalnya sirup ataupun obat yang kita minum tercemar gitu. Betul. Jadi bahan yang sedang trending jadi topik saat ini kan etilen glikol dan dietilen glikol. Bahan ini sebetulnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Itu sifatnya toksik. Jadi biasanya dipakai di dunia industri. Kenapa sampai ada di obat? Itu ceritanya mungkin panjang ya. Sebetulnya ini ranahnya orang farmasi, ranahnya pakar-pakar di farmasi atau kimia. Tapi ingin berbagi info aja. Jadi di dalam obat itu ada zat aktif, ada zat lainnya selain zat aktif. Kalau tablet ya zat perekat, kalau sirup itu ada pemanisnya, ada pengentalnya, ada pembawanya di sirup. Itu Oke, tahan dulu nih Bu ya. Ini ada pemirsa yang coba lagi untuk bergabung. Halo, halo, selamat pagi. Nggak diangkat-angkat. Ya, dengan siapa Ibu? Halo? Iya, dengan siapa Bu? Pagi, dengan siapa Ibu? Halo? Halo, Ibu sudah masuk Bu? Dengan siapa? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Bu? Halo? Halo? Iya, Ibu? Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Halo? 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 terus Ya. lagi. Terputus kembali ya. Mungkin yang ingin bergabung kembali silahkan ya. Padahal tadi sudah masuk ya di line telepon 0231 482138. Silakan Bu, Ibu dokter tadi dilanjut Bu. Iya, Iya, lanjut ada, ya. ada misalnya tablet katanya ya, Iya. ada pemanisnya, kemudian Kalau sirup itu ada pemanis, pengental, ada zat pembawanya di situ, zat pelarutnya itu biasanya yang sedang dibahas sekarang ini ada gliserin atau gliserol, polyethylene glycol PEG 400, kemudian propilen glikol, kemudian sorbitol. Sorbitol itu pemanis. Jadi zat ini aman untuk dikonsumsi manusia. Cuma pada waktu pembentukan reaksi kimia zat ini ada sisa reaksi residu yang ada timbul juga bahan lain yang tidak efek samping dari reaksi yang tidak kita inginkan. Nah, seharusnya proses berikutnya adalah dimurnikan. Jadi cemaran-cemaran itu hilang. Cuma pemurnian ini biayanya lumayan. Jadi kalau memilih zat pelarut yang safe itu tentu cost-nya juga tinggi. Nah, ini jadi ada obat-obat yang ternyata ada mengandung cemaran itu tadi yang jadi masalah. Itu ya. Iya. Ya, dan ini juga beredar Bu, yang tadi disebutkan oleh Ibu itu. Pokoknya di sirup, di apa itu ada semua Bu. Ini kan sedang diinvestigasi ya, jadi sebaiknya kita menunggu saja update dari yang berwenang. Oke, tahan dulu ya Bu Dr. Faiza dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, berinteraktif langsung, Anda bisa di 0231 482138. Silakan Anda ingin menanyakan atau Anda ingin berkonsultasi berkaitan dengan topik yang sedang
kita diskusikan di pagi hari ini, waspada gagal ginjal akut pada anak. Silakan, saya masih menunggu Anda. Baik, Anda bisa di 0231 482138 atau Anda bisa untuk memberikan chatting Anda melalui WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV nomornya. Silakan. Dan saya kembali ke Bu Dokter ya. Bu Dokter, dari sisi medis hal ini ada lagi coba untuk bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Cirebon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Aduh, susah banget Bapak. Saya udah nelpon berkali-kali. Iya, ini Bu ya. Mungkin karena pengaruh sinyal atau apa ini Bu? Ibu dari mana Bu? Saya dari Arjawinangun, Bapak. Arjawinangun, dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Dewi. Ibu Dewi di Arjawinangun. Ada yang ingin disampaikan Bu? Iya, kebetulan ini kan anak saya masih usia 4 tahun setengah nih, Pak. Terus kan banyak temen-temen di sekolah juga ya demam. Jadi kan khawatir tuh Pak, kan sampai ini kan minumnya kan obatnya kan sirup. Nah, itu paracetamolnya. Pas saya ulang antar anak tuh buka RCTV kok lagi bahas ini gitu kan, kebetulan banget gitu. Akhirnya saya coba telepon kan. Jadi yang ingin Ibu tanyakan apa nih Bu? Atau Ibu ingin konsultasikan Bu ke Ibu dokter ini? Silakan Bu. Iya, saya mau konsultasi Dok tentang anak yang sekarang kan katanya kalau obat sirup yang paracetamol itu kan ada efek kayak ginjal-ginjal yang banyak kasus itu loh Dok. Jadi kan saya kan cemas gitu. Kemarin aja anak saya demam tuh, bingung Dok. Ini penanganannya gimana gitu. Sedangkan takutnya kan obat yang selama ini saya kasih ke anak kan jadi was-was juga kalau misalkan tablet digerus kayak gitu kan pahit gitu Dok. Anak kecil kan nggak mau, jadi saya serba keder gitu. Enaknya gimana ya Dok? Nah, oke. Ibu Dewi, itu saja Bu. Iya, terus kalau misalkan obat batuk itu sirup ada rekomendasi apa gitu nggak Dok? Oke, terima kasih nih. Ya, Ibu ini anaknya 4,5 tahun ya, 4 tahun setengah nih. Silakan, Bu Dokter Faiza. Terima kasih pertanyaannya Bu siapa? Bu Dewi, Bu Arjawinangun. Dewi ya, dari Arjawinangun. Iya Bu, tadi di awal pembicaraan ini sudah kami bahas ya Bu ya. Kalau anak-anak sakit sebaiknya segera dibawa ke dokter aja ya Bu. Karena bagaimanapun obat itu harus terukur pemberiannya, baik dosis maupun rentang waktunya. Yang jadi masalah Ibu tadi juga menyampaikan paracetamol bikin gangguan ginjal. Sebetulnya bukan itu yang jadi permasalahan, tapi ada zat yang jadi cemaran di dalam sirup yang belum diketahui yang mana itu obatnya. Jadi sementara semua sirup di off dulu, di cut dulu penggunaannya. Jadi kita menunggu update dari Kementerian Kesehatan untuk mengizinkan kita mengkonsumsi kembali, anak-anak kita bisa mengkonsumsi kembali sediaan obat dalam bentuk sirup. Sementara ini sudah ada list sekian 100 sekian dari BPOM ya, itu bisa untuk dikonsumsi, tapi tentu saja harus dengan pengawasan tenaga kesehatan. Sebaiknya dibawa berobat. Tadi saya wanti-wanti di depan, jangan sampai ke dokternya terlambat, jangan menunggu seperti yang di-share di medsos, menunggu sampai anaknya tidak bisa kencing atau kencingnya berkurang. Itu akan repot sekali nanti kita. Ngangkatnya lebih sulit. Itu kalau tablet kemudian digerus bagaimana katanya Bu? Iya, nanti bagaimana sediaan obat itu biar bagian farmasi yang membuat. Jadi bagaimana kalau orang tua meracik sendiri, nanti kita tidak bisa kontrol keamanannya ya, bagai takarannya, cara menggerusnya, boleh dicampur nggak dengan ini itu, kan tidak semua obat boleh dicampur dengan apapun. Misalnya bayi, biasanya ibu-ibu ngasih obat digerus sendiri itu dikasih madu, kan nggak boleh, bayi nggak boleh dikasih madu. Madu itu untuk anak-anak dan orang dewasa, bayi nggak boleh kasih madu, kontraindikasi untuk bayi. Iya, pokoknya lebih baik ketika demamnya tinggi bisa konsultasi ke dokter aja langsung ya. Betul. Nah, langsung aja ke Rumah Sakit Sumber Waras atau nemui dokter Faiza ini ya. Boleh, jadi biar dokternya yang mikir ya Bu ya, biar nggak pusing dibagi-bagi, biar ibu nggak terlalu khawatir. Oke ya. Silakan Anda pemirsa yang ingin, ada lagi yang bergabung nih Bu. Silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
Halo? 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 Ya, terputus. Silakan Anda bisa nanti mencoba kembali di line telepon 0231 4821 38. Bu, ini dari sisi medis mengkhawatirkan nggak gitu, Bu? Ini kategorinya intoksikasi obat ya. Kalau intoksikasi obat itu memang sangat berbahaya. Meskipun kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Ada hal-hal lain yang mungkin jadi menyokong terjadinya intoksikasi obat. Misalnya seperti yang sudah di-share di publik ya, obat ini tidak sepenuhnya jadi penyebab tunggal kejadian gagal ginjal akut. Mungkin ada penyakit komorbid yang lain yang bisa mendukung terjadinya itu jadi gagal ginjal gitu. Jadi kita belum bisa singkirkan itu. Jadi kalau investigasi itu tidak mudah untuk menarik satu kesimpulan, itu juga harus hati-hati. Ini perlu ada observasi, penelitian. Kita tunggu gitu ya. dari yang berwenang bagaimana kesimpulan selanjutnya. Dan ini kenapa yang disasar itu anak-anak gitu, Bu? Yang saat ini ramai diperbincangkan itu kan misalnya awas anak-anak gitu gagal ginjalnya kok pada anak gitu. Kenapa gitu, Bu? Ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut ya. Karena yang laporan kasus yang terjadi adalah kategori anak lahir sampai 18 tahun. Itu masuk kategori anak. Tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa, tapi laporan kasus yang masuk anak. Jadi kenapa di anak-anak nanti kita tunggu dulu. Saya tidak berwenang untuk menyimpulkan karena ini belum final. Jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya. Baik. Oke, silakan Anda pemirsa, Anda yang ingin bergabung kembali atau Anda ingin konsultasi kembali berkaitan dengan waspada gagal ginjal akut pada anak, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Dan Ibu, ini ada satu WhatsApp yang masuk Ibu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Susukan nih Bu ya. Iya. Ini dari Susukan. Ingin menanyakan ke narasumber berkaitan dengan anak saya. Ini anaknya umur 3 tahun Bu. Nah, panasnya tinggi. Nah, kemudian ada yang bilang ini terkena campak anak saya. Nah, ini kemudian bisakah anak saya itu diberi atau dikasih sirup katanya Bu? Panasnya tinggi ini mungkin Bu. Jadi kena campak katanya Bu. Jadi ini masalahnya demam tinggi ya. Sebetulnya demam itu adalah secara umum ya, dia salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Dengan kondisi demam itu beberapa bakteri pertumbuhannya bisa terhambat, bakteri dan virus. Jadi jangan buru-buru menurunkan suhu demam semestinya. Kalau sampai demamnya tinggi ya harus segera diatasi. Kalau memang benar campak harus dibawa berobat, jangan diatasi sendiri di rumah. Karena campak itu menular ya Bu ya? Iya, karena campak itu kita tidak bisa mengabaikan sakit ini. Itu sebabnya dia dibuat vaksinnya ya. Kenapa dibuat vaksin? Karena penyakit yang dibuat vaksin itu adalah penyakit yang morbiditas dan mortalitasnya tinggi, sangat merugikan. Kalau nggak kematian, kecacatannya tinggi. Makanya dibuat vaksin. Jadi pentingnya itu anak-anak untuk divaksin sesuai jadwal. Iya. Kalau dulu saya ingat itu Bu, bukan divaksin Bu, disudat. Oh, itu disudat variola itu ya. Sekarang udah nggak ada. Ya dulu itu disudat katanya biar tidak terkena itu tadi ya yang tadi disampaikan oleh Ibu itu. Oke, tahan dulu ya Ibu Faiza, Ibu Dokter dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan, kami masih membuka Anda untuk menanyakan langsung ke narasumber di pagi hari ini, atau Anda ingin berkonsultasi berkaitan dengan
anak ya. Anak Anda pemirsa silakan, saya masih menunggu Anda ya ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Bu Dokter nih. Bu Dokter, apa nih yang mesti atau sejatinya yang harus dilakukan oleh ibu-ibu nih, terutama yang ada di rumah untuk mencegah agar gagal ginjal akut ini tidak terjadi pada anaknya? Apa nih Bu yang mesti harus dihindari apa gitu misalnya? Silakan Bu. Iya, Mas Afif. Yang pertama paling penting adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Jadi kalau kita mengasuh anak-anak, kita terapkan pola hidup sehat, bersih dan sehat. Kemudian jaga jangan sampai anak-anak kita kena infeksi. Kalau sampai anak-anak kita sakit, segeralah berkonsultasi dengan dokter dan tenaga kesehatan yang berkompeten. Jangan sampai membawa berobat itu dalam stadium yang sudah lanjut. Gitu. Jadi dan penggunaan konsumsi obat-obatan juga harus atas pengawasan dokter. Dan petunjuk juga ya. Iya, dan kita harus rajin-rajin untuk mengupdate berita, tentunya dengan memilih yang berita yang benar ya, yang sumbernya bisa dipercaya. Itu ya, jadi antisipasinya. Kemudian kalau berkaitan dengan misalnya anaknya panas nih ya, kan seperti tadi ada interaktif dari Ibu Dewi di RJ Naun, dia bingung dan malah ketakutan kalau misalnya minum sirup apa gitu ya, iya kan, bagaimana itu Bu katanya? Banyak yang bertanya, si sirup-sirup udah boleh dikonsumsi belum? Dari Kemenkes sudah membolehkan, tapi masih dalam batas yang tertera dalam list yang dikeluarkan oleh BPOM. Dari situ saja. Dan kita sebagai dokter ya tentunya lebih mewanti-wanti untuk lebih baik konsultasi ke dokter kalau mengalami demam tinggi. Karena mengobati di awal itu insya Allah lebih mudah lah daripada mengobati yang stadium lanjut ya, lebih repot, kosnya lebih tinggi dan lain-lainnya repot semua. Nah kalau anak-anak di rumah, misalnya di sekolah, juga kita orang tua harus tetap mengontrol gitu Bu. Mungkin iya, pasti. Makanan yang dimakan anak-anak gitu kan? Betul pasti. Dengan pihak sekolah harus ada kolaborasi yang baik untuk menjaga supaya kalau ada yang sakit tidak langsung menular dalam satu klaster. Begitu. Itu ya. Berarti ini harus konsultasi juga. Harus sampaikan juga ke pihak sekolahnya nih Bu ya. Betul, kalau ada yang sakit ya harus segera berobat. Kadang orang tuanya sibuk bekerja, juga ada yang PRT-nya yang ya kan yang ngantar gitu kan. Itu juga harus Bu dikasih tahu juga Bu. Iya. Tidak harus orang tuanya langsung ya. Tolong substitusi kan juga bisa diwakilkan sebagai wakil dari orang tua. Tapi prinsipnya pengawasan kepada anak-anak kita harus waspada, harus lekat pengawasannya. Jangan sampai kalau sakit berlanjut dan baru konsultasi yang terlambat. Itu yang kita hindari. Saat ini ada beberapa sirup juga yang sudah di list ya oleh Kementerian Kesehatan juga sudah boleh ya Bu ya. Sudah boleh, tapi ya harus diperhatikan, bacanya harus teliti ya. Jangan sampai salah pengertian, bacanya harus detail. Mana-mana yang boleh, sebaiknya konsul aja lah daripada nanti ada yang keliru lagi di rumah. Ya Bu ya. Oke, dan Bu, Ibu kan aktif di Ikatan Dokter Anak ya, Dokter Anak Indonesia Perwil 3 Cirebon ya. Mensikapi ini seperti apa nih Bu? Untuk mungkin akan ada dari ketuanya ada instruksi atau ada yang disampaikan kepada Ibu misalnya karena Ibu adalah termasuk juga aktif di Ikatan Dokter Anak Indonesia Perwil 3 Cirebon gitu. Apa yang disampaikan misalnya Bu dari IDAI ini Bu? Sebetulnya kalau dari IDAI memang ada surat edaran, tapi khusus di kalangan dokter-dokter anak. Kalau untuk komunitas masyarakat umum kita mengacu pada instruksi dari Kemenkes untuk masyarakat. Dari IDAI mengeluarkan himbauan itu untuk penata laksanaan internal dalam penata laksanaan medisnya. Jadi sudah ada seruan untuk bagaimana protap-protap untuk menangani itu. Jadi syukur alhamdulillah di Cirebon belum ada kasusnya dan semoga tidak ada karena di RSCM juga sudah dapat ada berita baik ya, sudah bisa diatasi dengan obat antidotum Vaprisol itu dan beberapa pasien sudah stabil kondisinya dan bagus. Semoga tidak ada lagi kejadian. Itu ya. Ya dan
saat ini memang trennya juga sudah menurun kan Bu? Sudah Ya? menurun. Sudah menurun kan tentang gagal ginjal akut pada anak nih Bu ya. Iya, di Indonesia secara umum nih sudah turun. Jadi Ibu optimis bahwa kalau kita menjaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian juga ketika ada misalnya dirasa ini anaknya ada misalnya panas atau apalah, langsung ke dokter, jadi ini bisa tidak terjangkit gagal ginjal akut gitu. Insya Allah dengan pencegahan yang benar, tata laksana yang benar di awal, harapannya tidak berlanjut ke stadium berikutnya. Itu sudah step-step secara umum. Jadi kalau membawanya terlambat, meskipun hanya karena diare dan sampai dehidrasi berat baru dibawa berobat, itu sudah sulit karena kerusakan organ sudah pasti akan terjadi. Terlambat lah ya? Iya, jangan sampai terlambat membawa berobat. Gitu ya. Kemudian Ibu, untuk ibu-ibu di rumah berkaitan dengan cara memilih obat juga bagaimana gitu Bu? Cara memilih obat, tablet, sirup seperti apa Bu? Menurut Ibu? Iya, sebetulnya ini kan topiknya masih seputar demam ya. Iya. Kalau demam itu sebetulnya adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengatasi infeksi yang terjadi. Beberapa virus dan bakteri perkembangbiakannya terhambat di suhu tubuh yang tinggi. Jadi sebetulnya jangan buru-buru diturunkan, tapi kita harus yang bisa menilai kapan harus diturunkan dan tidak itu kan sebetulnya klinikus ya para dokter. Kalau ibu-ibu di rumah mau menggunakan obat-obat bebas yang beredar di di pasar, ya bisa saja tentunya dengan tetap keep kontak dengan dokternya supaya tidak salah dalam memberikannya. Baik. Meskipun paracetamol itu dibilang aman, tapi kalau cara pemberiannya tidak benar, berlebihan, jadi melebihi, tidak aman. itu nanti jadi merusak hati malahan. Jadi macam-macam ada. Jadi obat itu harus terukur. Baik. Dan Bu Dokter, sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Terima kasih Bu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Ibu, closing statement, silakan pesannya apa Bu? Iya, saya ingin pesan kepada ibu-ibu supaya tetap tenang, tidak panik dalam mengawasi anak-anak kita, supaya bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan menjaga jangan sampai mereka terkena infeksi. Kalau sampai mengalami sakit, jangan ditunda-tunda untuk berkonsultasi dengan dokter terdekat. Iya, bisa konsultasi ke Ibu ya. Prakteknya di Rumah Sakit Sumber Waras ya Bu, setiap hari ya, dari pukul 8 sampai pukul 13.00 ya Bu. Ya, itu bisa ke Ibu Dr. Zinatul Faiza. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian saya juga aturkan terima kasih untuk Anda, ini pemirsa yang sudah memberikan interaktif langsung di acara Selamat Pagi Cirebon. Kemudian untuk Anda juga yang sudah memberikan WhatsApp, saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.